Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Suatu sukacita dan ucapan syukur ketika kita semua dipertemukan kembali dalam ibadah, di dalam persekutuan kita dengan Allah kita. Mari kita sama-sama saat ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Dia, karena Dialah Allah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur atas karyanya yang besar, atas kasihnya yang luar biasa bagi setiap kita. Karena kita diselamatkan dari dosa-dosa kita, oleh darahnya kita ditebus. Tak ada satupun yang sanggup melakukannya selain daripada Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita satukan hati. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Hanya Engkaulah harta yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
luar biasa bagi setiap kami. Selain hanya menyembah-Mu Tuhan, selain hanya meninggikan nama-Mu lewat kehidupan kami Tuhan, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu, kami rindu Tuhan. Rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat puji-pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu.
bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya keselamatan-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami bejana-Mu siap Engkau bentuk lewat tangan-Mu sendiri Tuhan. Kami rindu lewat firman-Mu, Engkau barui setiap kami, hati kami Tuhan. Engkau bentuk hingga seturut dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga lewat kehidupan kami, kami senantiasa menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengarnya. Kami siap Tuhan Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku
untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami, sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan lewat hidup kami Tuhan, kami menyukakan hati-Mu. Kami berjalan seturut dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Beri setiap kami roh yang taat, roh yang tunduk. Berilah setiap kami ketenangan, pikiran yang tenang, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dan Engkau memampukan setiap kami melakukan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Bersama dengan Tuhan Yesus kita sanggup lakukan perkara yang besar. Jemaat GBI Family Blessing diberkati untuk menjadi berkat. Dan saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus sangat mencintai dan sangat sayang terhadap orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu, mari kita saat ini siapkan hati kita untuk kita bersama-sama fokuskan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang menghidupi di dalam kehidupan kita. Firman yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Firman yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Dan hanya satu ayat yang akan kita baca pada saat ini. Dan ayat yang sangat pendek. Dan saya percaya barangkali ayat ini menjadi sebuah rema bagi kita di saat kita menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang bernama Rasul Paulus. Karya dari Rasul Paulus adalah 2/3 dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh beliau itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, prestasi yang dahsyat. Namun Rasul Paulus adalah seorang rasul yang rendah hati, bahkan seorang rasul yang sombong. Dan ternyata Rasul Paulus ini menjadi teladan bagi kehidupan kita. Bukan hanya pada kehidupan kita saja, tetapi pada saat zamannya Rasul Paulus menjadi teladan. Dan saat ini juga menjadi teladan bagi kita. Tentunya bukan teladan yang negatif, tetapi Rasul Paulus adalah seorang rasul yang jujur, seorang rasul yang menyaksikan apa adanya. Teladan tentang semangatnya, tentang spiritnya. Ini sesuatu yang sangat dahsyat buat kita. Kenapa? Karena Rasul Paulus ini banyak makan asam garam, banyak menghadapi berbagai macam pengalaman demi pengalaman di dalam hidupnya. Dia tidak pesimis, tidak apatis dalam menghadapi kehidupan. Dia tetap semangat, dia terus menyala-nyala roh. Karena dia tahu, meskipun menghadapi berbagai macam tantangan kesukaran dalam hidupnya, dia berkata, segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus Kristus.
Karena Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada dirinya. Dan ini hendaknya menjadi sebuah pegangan kehidupan kita, supaya kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa kita juga berkata segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Hanya dari Dia sumber pertolongan kita, hanya dari Dia sumber kekuatan, semangat, inspirasi yang senantiasa meneguhkan bagi kehidupan kita. Bayangkan seorang Rasul Paulus pada saat menulis surat ini, posisinya bukan dalam kondisi baik, dalam posisi enak, bahagia, sukacita, tidak. Tetapi posisinya ada di dalam penjara. Biasanya seseorang jika ada di dalam penjara, tentunya apa yang disampaikan bukan sesuatu yang menguatkan, yang meneguhkan orang lain, tetapi biasanya penuh dengan apa? Permohonan, permintaan, belas kasihan, pengampunan. Itu yang seringkali terjadi jika orang ada di dalam penjara. Selalu bersungut-sungut, selalu merasa hidupnya tidak berguna, minta dibelas kasihani. Tetapi lain dengan Rasul Paulus. Meskipun dia posisinya ada di dalam penjara, rohnya tetap menyala-nyala, dia tetap semangat, dan hidupnya menjadi kesaksian yang hebat, menjadi berkat, meneguhkan, menguatkan, menghibur, mendorong orang lain untuk tetap beriman. Karena dia sudah membuktikan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia memberikan kekuatan. Tetap optimis, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pesimis, jangan merasa tidak ada yang memperhatikan kita, atau dengan kata lain kita minta belas kasihan. Ingat, Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan kita, sehingga kita hanya memohon pertolongan itu kepada Tuhan Yesus. Apa kiatnya? Apa rahasianya? Sehingga Rasul Paulus tetap teguh, tetap tidak tergoyah imannya, tetap fokus kepada Tuhan, tetap semangat, tetap menyala-nyala rohnya kepada Tuhan. Apa kiatnya? Apa rahasianya? Rahasianya yang pertama adalah segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberi injeksi. Dalam dunia medis, dalam dunia kesehatan, injeksi adalah penyuntikan atau tindakan memasukkan sebuah cairan, khususnya obat, ke tubuh seseorang, memakai sebuah jarum atau alat suntik, dan 95% penyuntikan ditujukan untuk pengobatan. Injeksi. Sehingga ketika ada orang yang menderita sakit, disuntik dengan obat atau dengan zat yang memampukan untuk orang itu pulih kembali kesehatannya, perlu disuntik, injeksi. Injeksi berarti memberikan kesembuhan bagi tubuh kita. Injeksi berarti memberikan kekuatan bagi kita. Injeksi berarti memberikan kesehatan bagi tubuh kita, supaya tubuh kita prima. Rasul Paulus senantiasa mendapatkan injeksi, ada kekuatan yang dari Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia yang selalu memberikan injeksi bagi kehidupan kita. Kita butuh injeksi, butuh suplai kekuatan yang sumbernya dari Tuhan. Kekuatan dari dunia ini hanyalah sementara, tetapi kekuatan yang dari Tuhan, tak seorang pun yang sanggup melawan kekuatan yang dari Tuhan. Jika Tuhan berikan kekuatan bagi kita, maka Allah sanggup menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan, tidak ada sesuatu yang kita takutkan, karena bersama dengan Tuhan kita pasti akan cakap menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa, kita tetap kuat. Sebagaimana di dalam Yeremia 33 ayat 36 dikatakan, sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan,
dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Hebat juga. Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kesembuhan, bahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Ketika kita minta injeksi dari Tuhan, maka Tuhan akan berikan injeksi itu kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber segala kesembuhan kita. Tabib yang ajaib, dokter yang heran. Sekalipun mungkin sudah divonis oleh dokter, tidak mungkin bisa sembuh. Tetapi segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan Yesus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia yang memberikan injeksi bagi kehidupan kita. Tuhan sumber kehidupan kita, Tuhan sumber kesembuhan di dalam kehidupan kita. Tidak usah takut. Hanya Tuhan Yesus sebagai pertolongan di dalam kehidupan kita, sehingga kita berkata, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Katakan sama-sama, Kaulah Tuhan penyembuhku, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah sumber kekuatan kita, sumber energi di dalam setiap kehidupan kita, penyembuh kita yang ajaib. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan lemah, kita mungkin saat ini dalam keadaan galau, kita mungkin saat ini dalam keadaan putus asa. Di dalam Tuhan ada sumber pertolongan, karena Dia adalah tabib yang ajaib yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Rasul Paulus membuktikan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia yang senantiasa memberikan injeksi, memberikan kekuatan, kesembuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, Rasul Paulus, kiat yang ada di dalam dirinya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberi infusi. Ketika seseorang kehabisan cairan dalam tubuhnya, karena kita tahu bahwa di dalam tubuh manusia ini 2/3 terdiri dari air, dan jika kehabisan cairan dalam tubuh pasti akan mengalami dehidrasi, lemas, dan bisa sakit. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah infusi. Ketika orang itu sedang dehidrasi, sedang mengalami kekurangan cairan dalam tubuhnya, dan ketika disuntik, diberikan infus, maka orang itu mulai lambat laun tubuhnya mulai kembali pulih. Wajahnya yang tadinya pucat, wajahnya yang tadinya tidak bergairah,
Wajahnya yang tadinya lemah, justru ketika mendapat infusi, suplai infusi, mulai cerah kembali, mulai bergirang kembali, mulai sukacita kembali. Dan itu sumbernya dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Tuhan akan berikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Kapan waktunya? Yang tahu adalah Tuhan. Namun kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan akan berikan pemulihan terhadap kondisi kehidupan kita. Situasi sekarang ini, dalam penantian sekarang ini, membuat kita putus asa, gamal, bingung. Tetapi ketika kita berharap, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan infusi bagi kita, cepat ataupun lambat kita pasti dipulihkan. Cepat ataupun lambat di dalam Tuhan kita pasti dipulihkan. Kondisi kesehatan kita, kondisi ekonomi kita, kondisi segala sesuatu, Tuhan memulihkan kita. Infusi, Tuhan memberikan kekuatan baru. Sebagaimana di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah janji Tuhan buat setiap orang yang berharap kepada Dia, karena Dia akan memberikan infusi, kekuatan, energi bagi kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, energi akan Tuhan berikan bagi kita. Kekuatan baru akan menjadi milik kita, asal kita senantiasa menambatkan hati kita kepada Tuhan dan selalu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan infusi bagi kehidupan kita. Tak ada sesuatu yang kita takutkan, tak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Oh, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan.
setiap orang yang membutuhkan Dia. Di dalam Dia ada kekuatan. Betapa hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga, jika yang pertama tadi Tuhan memberikan injeksi bagi kehidupan kita, yang kedua Tuhan memberikan infusi bagi kehidupan kita, yang ketiga Tuhan memberikan transfusi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberi transfusi. Nah saudara, transfusi darah adalah proses penyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lain. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah yang sangat besar. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena trauma, disebabkan karena mungkin operasi, disebabkan karena shock, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Darah itu berbicara tentang kehidupan. Darah berbicara tentang nyawa. Darah berbicara tentang pengampunan. Darah berbicara tentang kehidupan yang sumbernya dari Tuhan. Tuhan Yesus, darahnya tercurah di kayu salib, diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan hidup. Kehidupan. Darah berbicara tentang kehidupan. Darah di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu ada gennya Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam tubuhnya ada darahnya Yesus, ada gennya Yesus. Sehingga kita hidup itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena diri kita, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, semata-mata hanya karena pemberian Tuhan, semata-mata hanya karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada yang patut kita banggakan, patut kita sombongkan. Sebagaimana Rasul Paulus, dia tahu persis kepada siapa dia mempercayakan hidupnya, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun ada hak Rasul Paulus untuk menyombongkan diri, tetapi dia tidak mau menyombongkan diri karena dia tahu semua hidupnya karena Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan transfusi di dalam kehidupan. Dia yang memberikan kekuatan, energi, darah Kristus, darah anak domba Allah itu ada di dalam bagian kehidupan kita. Kita tidak bisa dilepaskan dengan darah anak domba Allah bagi orang yang percaya kepada Dia. Darah sudah memberikan pengampunan, darah sudah memberikan kehidupan bagi kehidupan kita. Di dalam Yesaya 40 ayat ke-29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Darah. Ketika seseorang kehabisan darah, dibutuhkan sebuah transfusi. Ketika seseorang fungsi ginjalnya gagal, maka dibutuhkan sebuah transfusi supaya ada kelangsungan kehidupan, supaya di dalam dirinya tetap hidup, tetap terjaga, dan sumber kehidupan itu datangnya dari Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Darah Yesus memberikan pengampunan bagi kita. Darah Yesus, darah anak domba Allah itu memberikan semangat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Sukacitaku penuh
manusia baru. Darah Yesus memberikan kehidupan bagi hidup kita. Darah Yesus menghidupi di dalam kehidupan kita. Karena darah itu berbicara tentang nyawa. Dan setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya berserah sebelum kepada Tuhan, di situ ada nyawanya Kristus. Katakan sama-sama, di dalam diriku ada nyawanya Kristus. Ada hidupnya Yesus hidup di dalam hidup kita. Itu sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi jika yang pertama tadi, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan injeksi bagi kehidupan kita. Yang kedua, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan infusi bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan transfusi. Ada suplai kehidupan dari Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Sungguh sangat luar biasa. Yang keempat adalah segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia memberikan transmisi. Apa sih transmisi? Transmisi adalah perpindahan dari gigi persneling 1 menuju ke persneling 2. Itu transmisi, perpindahan. Artinya menggerakkan. Transmisi adalah perpindahan dari gigi 1 ke gigi berikutnya untuk menggerakkan percepatan kendaraan. Roh Kudus adalah yang memberikan kegerakan di dalam kehidupan kita, yang memberikan semangat spirit bagi kehidupan kita, yang mendorong terus kita bergerak. Jika kita bisa bergerak itu semua karena kuasa Tuhan, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan supaya ada kegerakan di dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak mau hidup stagnan, hidup sepertinya ini saja, itu saja, tidak ada perubahan. Saya yakin setiap kita pasti mendambakan ada sebuah perubahan, ada sebuah kegerakan, ada terobosan, ada inovasi, ada kreatif baru di dalam kehidupan kita. Dan minta kepada Roh Kudus. Jika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, maka kita pasti akan bergerak. Terus ada inovasi, ada terobosan untuk kita terus menjadi berkat, untuk kita terus menjadi saluran berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain, berimpact baik. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kegerakan di dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 dan 31 dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sungguh dahsyat. Tuhan mengumpamakan kita bagaikan raja wali yang terus terbang terus. Semakin ada berbagai macam persoalan masalah, semakin ada badai, semakin terbang naik. Kita bukan Kristen ayam, tetapi Kristen raja wali. Karena Roh Kudus yang akan membawa terus memotivasi terjadi kegerakan di dalam diri kita. Minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada satu perkara yang mustahil. Apapun kondisinya, apapun situasinya, jika kita terbuka untuk Tuhan, jika hati kita untuk Tuhan, maka di situ kuasa Roh Kudus akan bekerja, menggerakkan kita untuk kita terus bergerak. Dan saya yakin Rasul Paulus meskipun menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, kesulitan dalam hidupnya, onak dan duri terus mengimpit dalam hidupnya,
Dia tetap bergerak dan menjadi teladan. Dia optimis, dia tetap semangat, dia bergairah, dia terus bergerak. Dan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan bergerak untuk terus maju. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Tidak ada satu yang perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku dimakan dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tiada yang sukar, tiada yang sukar di matamu. Tiada yang mustahil di hadapanmu. Sungguh bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar, tiada yang sukar di matamu. Tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Sekali lagi, tiada yang di matamu. Tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Haleluya, haleluya. Sumber kehidupan kita, sumber kegerakan kita itu datangnya dari Roh Kudus. Jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada semangat, ada spirit, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kegerakan untuk terus menjangkau, berdampak, menjadi impact bagi banyak orang agar nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Jangan berkecil hati, jangan pesimis. Tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tetap optimis dan tetap semangat, karena Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini kita boleh datang kepada Tuhan. Datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan baru bagi kita. Tuhan memberikan kehidupan bagi kehidupan kita, dan Tuhan selalu menggerakkan, dan Tuhan memulihkan kehidupan kita. Jangan takut, bersama dengan Tuhan terus tetap pegang tangan Tuhan, tetap hidup di dalam kebenarannya, karena kebenarannya itu akan menghidupi di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mempunyai kuasa, Allah yang mempunyai kerajaan, Allah yang mempunyai seluruh alam semesta itu. Terlebih bagi setiap kami orang yang percaya kepada Engkau, kami adalah milik Tuhan,
Kami adalah kepujian bagi nama Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami tetap mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Karena Engkau telah memberikan injeksi bagi kami, Engkau telah memberikan infusi bagi kami, dan Engkau telah memberikan transfusi bagi kami, dan Engkau telah memberikan transmisi bagi kami, sehingga hidup kami, hidup yang berdampak, hidup yang berguna. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menguduskan kami, Tuhan menyucikan kami, supaya kami boleh berkenan, kami boleh layak di hadapan Tuhan. Mari Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan perjamuan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Korban yang begitu luar biasa buat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doakan. Haleluya. Mari jemaat siapkan perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati. Darah anak domba Allah tercurah bagi kita, yang telah memberikan pengampunan dosa bagi kita, yang telah memulihkan kehidupan kita. Mari kita siapkan. Tentunya bukan ritual ini, tetapi kita belajar mentaati setiap apa yang telah diperintahkan Tuhan bagi kita. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika sudah siap semua, pegang roti ada di tangan kita, dan angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Memang roti dan anggur ini buatan tangan manusia, tetapi kami menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kami belajar taat terhadap janji dan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami belajar taat, maka kami akan menikmati setiap janji-janji yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan bubuhkan kuasa atas roti dan anggur ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus. Kiranya roti dan anggur ini belum menjadi kekuatan baru bagi kami, memulihkan kehidupan kami, agar kami boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Mari angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita, dan dengar firman Allah. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Kita akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bukankah pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, mengambil roti, sebelum diserahkan Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Dan bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Jika kau percaya, maka beriman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Darah perjanjian anak domba kepada kita menghapus segala dosa dunia dan dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata demikian melalui kebenaran firman-Nya. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, kata Tuhan Yesus. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sudah percaya bahwa dosamu sudah diampuni? Amin. Jika kau percaya,
bukan kacauan yang olehnya, adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan dalam nama Yesus. Tiada yang suka di manamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Mari kita datang kepada Tuhan. Letakkan tangan kananmu di dada. Dan jika ada di antara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian yang sakit. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pewaris kerajaan Allah, kita orang-orang yang berhak menerima janji, dan Tuhan telah berikan kuasa. Maka dari itu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada, dan setiap tangan-tangan yang diletakkan di bagian yang sakit. Darah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Hidup mereka disembuhkan dan dipulihkan. Rumah tangga mereka diberkati. Suami, istri, anak-anak, orang tua, semua diberkati Tuhan. Baik rezeki, baik pekerjaan, baik apapun, pemulihan Tuhan akan terjadi bagi kehidupan setiap anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat GPI Family Days. Tuhan Yesus terus memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan semua bangsa negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap memelihara dan Tuhan menjaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tetap menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan undur diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau diberkati oleh Tuhan. Coba diberkati Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Berkat sukacita, kekuatan dan sejahtera, pertolongan yang sejati, yang sumbernya dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun. Tuhan akan membawamu maju dan bukan mundur. Maka segala perjalananmu akan diberkati oleh Tuhan. Terus sakit, penyakit, roh, kecelakaan, bahaya, maut dialungkan dari hidup. Terimalah berkat anugerah, sukacita dan sejahtera. Berkat yang sumbernya dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Aku dan melindungi
putus asa, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Ada 1001 macam cara Allah akan memberkati kita. Dan Tuhan akan membuka setiap keran-keran yang sudah karapan, akan dikucurkan air mengalir bagi kehidupan kita. Tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan tetap semangat. Di dalam Tuhan pasti ada jawaban, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatunya. Kiranya doa kami menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.